Semua orang selalu bilang aku beruntung punya suami seperti Reza. Dia tidak pernah main tangan, rajin bekerja dan terlihat sangat tenang. Bahkan ibuku sendiri sering berkata, "Kamu jangan macam-macam, cari suami baik itu susah." Aku cuma tersenyum, karena tidak ada yang tahu. Tinggal serumah dengan Reza membuatku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca setiap hari. Waktu awal menikah, aku juga berpikir Reza adalah laki-laki terbaik yang pernah kutemui. Dia lembut, tidak suka marah-marah, dan sangat pintar menjaga image di depan orang lain. Kalau ada keluarga datang, dia bisa berubah jadi suami paling perhatian sedunia. Membantu membawakan makanan, memuji masakanku, bahkan mencium keningku di depan semua orang. Dan semua orang selalu berkata, "Kalian pasangan gos banget." Padahal setelah pintu rumah tertutup, semuanya berubah. Reza tidak pernah membentakku, tapi kata-katanya selalu berhasil membuatku merasa kecil. Kalau aku salah sedikit, "Pantes aja kamu gak pernah berkembang." Kalau aku capek, "Ibu-ibu lain juga capek, gak lebay kayak kamu." Kalau aku diam, "Mukamu jangan bikin suasana rumah jelek." Awalnya aku mencoba mengerti. Mungkin dia hanya sedang lelah, tapi lama-lama aku mulai takut berbicara di rumah sendiri. Aku mulai berubah tanpa sadar. Aku jadi mudah cemas, takut salah, dan selalu meminta maaf untuk hal-hal kecil. Bahkan saat Reza pulang kerja, aku sering deg-degan hanya karena mendengar suara motornya. Aku terus bertanya dalam hati, hari ini aku salah apa lagi? Dan yang paling menyedihkan, aku masih terus berusaha menjadi istri yang baik untuknya. Suatu hari aku mencoba bercerita pada sahabatku. Aku bilang, aku capek hidup sama Reza. Tapi dia malah terlihat bingung. "Hah? Tapi suamimu baik banget." Aku langsung diam, karena aku sadar luka seperti ini sulit dijelaskan. Bagaimana menjelaskan bahwa seseorang bisa menghancurkanmu tanpa pernah berteriak? Malam itu aku sedang makan bersama Reza. Aku tidak sengaja menumpahkan sedikit kuah ke meja. Dan Reza hanya tertawa kecil sambil berkata, "Untung kamu cantik. Kalau enggak ada yang tahan sama perempuan ceroboh kayak kamu." Dia mengatakannya sambil tersenyum. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak sekali. Aku langsung kehilangan selera makan. Dan malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Untuk pertama kalinya, aku berdiri lama di depan cermin, dan aku tidak mengenali diriku sendiri. Aku terlihat lelah, takut, dan kehilangan percaya diri. Padahal dulu aku perempuan yang sangat ceria. Dan malam itu aku mulai menyadari, ternyata seseorang tidak harus memukulmu untuk membuatmu hancur perlahan. Besok paginya, aku mulai melakukan sesuatu yang sudah lama berhenti kulakukan. Aku keluar rumah sendirian. Aku pergi ke salon kecil dekat rumah. Setelahnya, duduk lama di kafe sambil menenangkan pikiranku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa bernapas. Kadang hubungan paling melelahkan bukan yang penuh teriakan,
tapi hubungan yang perlahan membuatmu kehilangan dirimu sendiri tanpa sadar. Kalau kalian ada di posisiku, apa kalian akan tetap bertahan atau pergi sebelum kehilangan diri sendiri lebih jauh?